Magnet digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti kompas, bel listrik, dan dinamo sepeda. Dalam hal ini berkaitan dengan medan magnet. Apa sih medan magnet itu? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan, nama saya Nanalia. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang medan magnet. Berikut subbabnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam bab ini, kita akan mempelajari medan magnet dan induksi magnetik. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang memiliki sifat kemagnetan. Induksi magnetik adalah kuat medan magnet yang tercipta akibat adanya arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor. Dalam hal ini terdapat dasar hukum Biot-Savart, yaitu gaya akan dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang berada di antara medan magnetik. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Medan magnetik. Penerapan medan magnet. Kereta maglev. Kereta maglev adalah jenis kereta api yang mengambang secara magnetik. Prinsip kerja dari kereta ini adalah memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga bisa mengambang. Tahukah kalian kecepatan kereta maglev ini bisa mencapai 600 km per jam. Kereta ini juga tidak menggunakan masinis. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih bekerja gaya magnet dan digambarkan oleh garis gaya magnet yang menyebar dari kutub-kutub magnet seperti pada gambar ini. Lalu gambar yang di samping merupakan gambar dari garis gaya magnet pada serbuk besi. Setelah kita mengetahui medan magnet, maka kita akan belajar tentang medan magnet di sekitar arus listrik yang ditemukan oleh seorang ilmuwan, Hans Christian Ørsted, yaitu pengamatan yang menunjukkan bahwa arus listrik menimbulkan medan magnet pertama kali dilakukan oleh Hans Christian Ørsted. Hasil dari percobaan tersebut yaitu kutub-kutub magnet jarum menyimpang hanya pada saat kawat pengantar dialiri arus listrik. Penyimpangan jarum tersebut disebabkan oleh adanya medan magnet di sekitar arus listrik yang dapat mempengaruhi medan lain di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari induksi magnet. Untuk induksi magnet, ada 4. 1. Kawat lurus, seperti gambar. 2. Kawat melingkar. 3. Solenoida. 4. Toroida. Baik, kita akan membahas yang pertama, induksi magnet pada kawat lurus, di mana terdapat aturan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari arah arus listrik, 4 jari melingkar arah medan magnet. Untuk rumusnya, di sini terdapat B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Dengan B adalah induksi magnetik atau Tesla, mu 0 adalah permeabilitas vakum 4pi kali 10⁻⁷ Weber per
AM, I adalah kuat arus, R atau A adalah jarak titik ke penghantar. Nah, tahukah kamu, arah induksi magnet di suatu titik dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk aturan kaidah tangan kanan dapat dilihat di gambar ya. Untuk menentukan arah medan magnet, gambar 1 itu arah keempat jari masuk ke dalam bidang kertas atau masuk bidang. Gambar 2 arah keempat jari menuju ke pembaca atau keluar bidang. Sekarang masuk ke induksi magnet pada penghantar melingkar. Seperti gambar, medan magnet di pusat lingkaran titik O. Itu bisa dirumuskan B sama dengan N mu 0 kali I per 2R, dengan B induksi magnetik, mu 0 permeabilitas vakum, I kuat arus, R atau A jari-jari lingkaran. Induksi magnet pada solenoida, yaitu penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak, seperti gambar. Pada pusat solenoida dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Lalu pada ujung solenoida dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2L, dengan keterangan N sama dengan jumlah lilitan, L sama dengan panjang lilitan. Untuk induksi magnet pada toroida, toroida adalah sebuah solenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran kumparan, seperti gambar. Pada pusat toroida dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2pi R, dengan R sama dengan RI plus R2 per 2, dengan keterangan. Sekarang kita akan membahas gaya Lorentz. Gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet timbul bila ada interaksi dua medan magnet. Gaya Lorentz antara lain dapat terjadi pada 1. Gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet aturan tangan kanan digunakan untuk menentukan arah gaya. Secara sistematis dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. 2. Kawat sejajar berarus. Secara matematis, besar gaya Lorentz pada kawat sejajar dapat ditulis sebagai berikut. 3. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Muatan bergerak dapat disamakan dengan arus listrik. Pada muatan bergerak dalam medan magnet juga akan timbul gaya Lorentz. Arus listrik adalah muatan yang bergerak dan muatan yang dimaksud adalah muatan positif. Secara sistematis, besarnya gaya magnet pada muatan bergerak dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Adanya sudut antara medan magnet dan kecepatan muatan listrik mengakibatkan muatan memiliki lintasan yang berbeda pada saat berada di dalam medan magnet. 1. Arah kecepatan muatan positif sejajar dengan medan magnet, theta sama dengan 0,2 maka F sama dengan 0. 2. Arah medan magnet dan kecepatan muatan positif membentuk sudut theta, di mana theta kurang dari 0 pangkat 2 dan kurang dari 10 derajat spiral. 3. Muatan positif tegak lurus dengan medan magnet dalam kurung theta sama dengan 90 derajat, maka Lorentz sama dengan F sentripetal sehingga lintasan berbentuk lingkaran. Jari-jari lintasan R dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Kita masuk ke contoh soal. Soal 1, gambar berikut yang menunjukkan arah induksi magnet yang benar akibat konduktor berarus 1 adalah. Pembahasan. Untuk mengetahui arah medan magnetik di sekitar kawat berarus, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan sebagai berikut. Jika diterapkan pada soal di atas, maka arah medan magnetnya menjadi seperti di gambar. Jika dibandingkan dengan pilihan jawaban dalam soal, maka akan diketahui bahwa arah medan magnet yang benar ditunjuk oleh pilihan. Contoh soal 2. Solenoida dengan panjang 50 cm dan jari-jari 2 cm dialiri arus sebesar 10.000 mA. Jika solenoida tersebut mempunyai 1000 lilitan, tentukan induksi magnetik di tengah solenoida.
Pembahasan diketahui N sama dengan 1000, I sama dengan 10.000, MA sama dengan 10A. L sama dengan 50 cm diubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 1 M. Yang ditanyakan adalah B. Dengan jawab B sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Sekarang silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. 1. Anggap bahwa suatu kilatan dapat dimodelkan sebagai arus lurus sangat panjang. Jika 14,4 cm muatan melewati suatu titik dalam 1,60 kali 10 pangkat min 3 S, besar medan magnet pada jarak tegak lurus 30 M dari kilatan petir adalah A. 7 kali 10 pangkat min 7 T, B. 6 kali 10 pangkat min 5 T, C. 8 kali 10 pangkat min 4 T, D. 5 kali 10 pangkat min 2 T, E. 2 kali 10 pangkat min 2 T. Jawabannya adalah D. Apakah kalian menggunakan speaker? Ketika kamu bernyanyi atau mengeluarkan suara apapun di perangkat yang dihubungkan ke speaker lewat Bluetooth, elektromagnet akan menerima irama tersebut dan penghantarnya. Biasanya sebuah kerucut yang melekat pada elektromagnet yang dikendalikan oleh arus listrik akan menerima irama dan mengeluarkan kembali di speaker. Teman-teman, teknologi dalam medan magnet seperti bel listrik dan speaker ternyata sangat erat dengan kehidupan kita. Tanpa fisika, kita tidak akan maju seperti saat ini. Baik teman-teman, waktunya memulai diskusi. Untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya harap video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.